Halo guys, balik lagi bersama Bagus Tutorial. Oke, jadi di video kali ini gue bakal ngebuat tutorial breaker. Jadi apa itu breaker? Breaker tuh kayak semacam aplikasi yang bergerak di sistem Linux menjadi server dalam layanan VoIP dan membangun sentral telepon sendiri. Dan di sini gue akan ngejelasin cara instalasinya dan konfigurasinya. Oke, langsung saja. Oke, langkah pertama yaitu kita akan membuat baru. Di sini kita akan memberi namanya breaker VoIP. Dan di sini kita pilih tipenya, tipe Linux. Jenisnya ada Linux. Di sini kalian bisa membeli opsi sendiri dengan minimal kurang lebihnya ya kisaran 700-800 ke atas lah, sampai minimal 1 giga. Kita langsung saja. Oke, sini kita setting. Networknya. Setting dulu pertama storage-nya, masukkan file breaker 2.1, file ISO-nya. Setelah itu masuk ke network kita ubah ke bridger adapter dan di allow all. Oke. Setelah klik OK, nah di sini sudah berubah ya, tuh tampilannya. Langsung start saja. Kita tunggu sampai dia berjalan. Nah, sudah seperti ini. Langsung masukkan lagi file yang tadi, file ISO breakernya. Setelah dimasukkan, tunggu. Sudah muncul nih. Nah, di sini kita pilih install breaker yang menggunakan wizard. Oke, tunggu saja. Di sini nggak usah dihiraukan, ini emang awal-awal seperti itu. Tunggu saja. Setelah muncul, kita tunggu tahap instalasinya. Agak lama nih. Di sini gue skip aja ya biar nggak buang-buang waktu gitu. Oke. Di sini gue cepetin. Nah, di sini kita pilih zona waktunya Jakarta, kita pilih Asia atau Jakarta. Tunggu aja. Nah, setelah seperti ini, pilih build yang paling atas. Enter. Sini pilih yes. Ini emang agak lama.
sudah mau masuk tahap. Nah, di sini kita pilih no. Oke, ini setelah selesai tahap instalasinya. Tunggu saja. Telah muncul breaker IPPBX. Nah, di sini loginnya support, ID username loginnya support dan passwordnya breaker, B-nya besar. Ini kita SU, passwordnya sama, B-nya besar, breaker, B-nya besar. Oke, kita langsung saja masuk konfigurasi networknya. VETC network interface. Oke, di sini kita akan mengubah IP-nya. Jadi setiap kita instalasi breaker tuh dia udah otomatis diberi IP. IP-nya itu 2.2. Di sini kita akan rubah menjadi 0.100. Oh ya, awal-awal sebelum masuk ini pencet I dulu supaya kita bisa merubah isi komen-komennya. Terus jadi 0.0 networknya, broadcastnya terus jadi 10, gateway-nya 0.1. Oke, langsung escape. Titik 2 wiki tanda seru. Oke, langsung kita restart. Klik A. Nah, di sini sudah berubah ya IP-nya menjadi 0.100. Oke, selanjutnya kita masuk ke resolve.conf-nya supaya kita bisa menggunakan putih. Jadi di sini kita akan membuat breaker dengan domainnya, dengan domain kita sendiri. Jadi tidak menggunakan IP. Kita bisa buat. Nah, di sini masukkan name servernya, IP kita, supaya nanti dapat masuk ke putihnya. Ini kita rubah search-nya menjadi domain name. Kita langsung buka putih, masukkan IP-nya. Nah, di sini portnya kita rubah menjadi 10000001. Jadi 03, satunya 2, 10001. Nah, di sini klik yes. Loginnya sama seperti tadi, support. Passwordnya breaker, B-nya besar, huruf kapital. Nah, di sini SU, passwordnya juga sama. Nah, di sini kita akan merubah repositorinya, guys. Source.list. Nah, di sini kita rubah. Jadi breaker itu sendiri.
sini kita menggunakan repositorinya punya Coming UI. Ya teman-teman, jadi breaker sendiri tuh dia punya repositorinya khusus yang versi Ubuntu 14, jadi yang terbaru. Dia hanya bisa menggunakan versi yang terbaru. Jadi kalau menggunakan repositori yang biasa, yang versi lama, itu tidak akan mau dia. Oke, di sini kita menggunakan server UI, Coming UI. Langsung kita copy saja. Sini langsung kita copy. Jadi enaknya menggunakan putih itu dia bisa copy paste gitu dia. Beda dengan yang di dalam VirtualBox, jadi dia bisa. Di sini kita taruh. Jangan lupa di repo yang lamanya kita stackin supaya dia tidak aktif. Escape -2 wiki dan disuruh kita update apt update. Di sini sesuai koneksi masing-masing. Jadi kalau koneksinya kencang ya kemungkinan bisa cepat. Tunggu saja. Selanjutnya kita install nanonya supaya dapat dikonfigurasi dalamnya. Oke, langsung saja apt-get install nano. Tunggu. Terus kemudian kita install DNS-nya bin 9 nya. Kita install. Tekan Y. Oke, kita tunggu saja. Nah, setelah sudah, kemudian kita masuk ke membuat penamaannya dulu. cp tcbin db lokal /etc bin db void. Kemudian sama beri lagi penamaan. Nah, di sini kita buat IP-nya. Ganti dengan 192 sesuai IP kita masing-masing. Oke, selanjutnya kita mulai konfigurasi saja dalam void-nya, db.void-nya. Kita konfigurasi. Setelah ini kita ubah localhost-nya menjadi breaker strip
strip 192 breaker strip 12695.org. Sama ini kita rubah juga menjadi breaker. Jadi breaker ini yang akan kita gunakan domainnya untuk mengakses breaker di Google nanti. Yang biasanya kita menggunakan IP, nah ini kita menggunakan domain sendiri. Jadi caranya itu dengan menggunakan DNS. Ganti breaker sesuai nama domainnya. Ganti menjadi IP kita 19.0.100. Nah, ini ganti menjadi www dengan IP kita agar bisa diakses ke Google. Oke, kemudian IP-nya 192 sama juga dirubah. Kita ubah menjadi breaker 92 student. Kita rubah menjadi domain sama seperti yang tadi. Oke. Strip 12695.org. Sini kita kasih domainnya. Ini kita beri IP kita. Nah, di ujungnya ini pojoknya kita beri dengan IP paling belakang kita. Jadi IP gue di sini kan 100, nah masukin 100. Ini 192.58. Itu breaker strip, masukkan domainnya. Oke, setelah itu masuk ke nama.conf.local. Nah, di sini kan kosong, kita akan mengambil isi filenya di default zone. Di sini kita copy saja. Kita copy, Ctrl C, kita pindahkan ke lokal supaya dapat diakses. Oke, kita taruh saja di lokalnya. Usernya dirubah, hostnya menjadi domain kita, breaker strip 12695.org. Sini DB-nya VoIP sesuai sama yang tadi. Di sini IP-nya kita masukkan dari belakang, tapi yang paling belakangnya tidak usah dimasukkan. Nah, 100-nya itu jadi dari 0 168 192. Kita ganti 192 sesuaiin sama yang tadi. Oke, langsung masuk ke
activate option, kita rubah DNS nya supaya dapat mengakses ke Google. Di sini kita ubah DNS forwardernya, //nya jangan lupa kita hapus supaya aktif dia, komennya supaya aktif. 8 sesuai dengan DNS Google 8.4.4. Oke, setelah itu cara atur dulu supaya rapi. Masukkan recursion, yes. Jangan lupa setiap memasukkan komen disertakan dengan titik koma di belakang. Forward only. Di sini kita rapikan, masukkan DNS second enable, yes. Setelah itu ini kita rubah autonya menjadi yes supaya dia aktif validation. Oke, setelah itu Ctrl X Y, save, coba klik etc, kita restart. Oke, setelah itu langsung kita cek NS lookup nya apakah sudah aktif atau belum. Lookup dengan nama domain kita, breaker strip 12695.org. Oke. Nah, di sini sudah aktif server dengan addressnya, name-nya sudah aktif. Kita jangan lupa nih kita masukkan dan name servernya kita ubah jadi domain kita, menjadi IP kita. Oke, setelah itu langsung saja kita buka di Google nama domainnya. Nah, di sini tidak bisa, kenapa? Karena kita belum merubah IP DNS-nya. Jadi DNS lokal. Oke, kita rubah dulu di control panel. Jadi kita rubah dari yang tadinya auto menjadi IP lokal kita. Oke, kita rubah. Sebelumnya kan 0.1 DNS servernya kita rubah. Oke, masuk IP protokol 4, kita ganti dengan IP kita 0.100. Oke, setelah itu langsung oke lagi, simpan. Sudah berubah. Oke, kita refresh. Kan sudah bisa, berarti benar tadi
kita lupa mengubah DNS-nya. Oke, sini kita login breaker-nya. Username itu menggunakan administration dan passwordnya breaker, B-nya besar, huruf kapital. Oke, setelah ini kita membuat akun terlebih dahulu. Kita ganti emailnya. Jadi admin, karena kita di sini akan menggunakan satu user admin dan satu user client. Di sini kita buat terlebih dahulu adminnya administrator. Passwordnya gunakan. Di sini yang paling penting namanya biarin saja seperti itu. Lokasinya terserah Anda atau sesuai dengan alamat Anda, masukkan. Oke, setelah itu kita lihat sudah aktif administratornya. Terus kita add user buat klien. Nah, di sini kita masukkan sebagai contoh nosi saja. Di sini nosi@gmail.com, passwordnya sesuaikan terlebih dahulu. Oke, passwordnya masukkan nosi add. Nah, di sini kita ubah dulu aksesnya. Kita izinkan dia untuk mengakses online server Outbox inbox. Kita submit. Oke, di sini kita akan membuat extension nomor pada lip1 nanti. Kita add extension, terus kemudian submit. Masukkan extensionnya berapa sesuai keinginan kita. Kemudian display name-nya masukkan code-nya, samakan saja seperti extension. Nah, di sini secretnya tuh password buat nanti login. Oke, setelah itu kita submit. Kita tambah user extension kedua, yaitu user client. Di sini masukkan extension yang berbeda, namanya nosi. Saya sebagai perumpamaan saja ya, terserah kalau kalian mau buat. Oke, submit. Kita apply. Oke, tunggu. Kita play.
Nah, kita buka saja langsung link phone-nya. Kita coba login, reference, ini add account, masukkan SIP address-nya, menggunakan nomor extension yang tadi 1000, dan domainnya menggunakan domain kita breaker strip 12695.org. Saya masukkan domainnya, UDP, oke. Di sini kita rubah, sudah hijau ya. Di sini kita login menggunakan link phone yang di HP, di handphone. Loginnya sama, klik asisten, kemudian use SIP account, masukkan extensionnya, nomor username. Di sini salah saya nosimal, dan angka yang tadi, passwordnya yang secret number tadi, domainnya menggunakan domain lokal kita. Nah, di sini jangan lupa ubah ke UDP. Oke, setelah itu kita add kontak. Kita add kontak yang ingin dihubungi. Masukkan emailnya. Save, kemudian oke, setelah itu kita coba telepon ya. Kita coba telepon, apakah sudah terhubung. Kita coba telepon. Nah, dan ternyata sini nyambung ya, HP saya juga getar. Kita coba angkat. Nah, di sini sudah tersambung. Nanti breaker berhasil kita buat. Oke, kita matikan saja. Oke, di sini sudah jadi. Jadi antara dua koneksi sudah bisa saling terkoneksi. Inti dari video tutorial ini yaitu membuat breaker dengan akses domain sendiri, tidak menggunakan IP. Jadi menggunakan DNS di sini. Oke. Sekian tutorialnya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada yang tidak mengerti atau ingin ditanya-tanya, bisa kita sharing-sharing di kolom komentar. Oke.